Selamat malam Bopo, Rahayu. Ya, Rahayu. Baik Bopo, ini terima kasih. Sekarang kita sudah banyak episode nih Bopo. Ya. Nah, di beberapa episode sebelumnya di situ Bopo menjelaskan mengenai santri atau ilmu dalam santri itu bisa dikatakan harus sejajar dengan ilmu Jawa, ya. Karena itu pada saat itu oleh Sultan Agung dilakukan percampuran, gitu, nggih. Nah, yang ingin saya tanyakan, lalu bagaimana nih Bopo dalam ilmu santri itu bisa dikatakan sejajar dengan ilmu Jawa itu yang seperti apa dan bagaimana, begitu? Mungkin ini bisa digambarkan Bopo secara singkat mengenai ilmu santri bisa dikatakan sejajar dengan ilmu Jawa itu seperti apa? Monggo. Oh iya ya. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dalam arti ilmu santri itu memang itu terciptanya waktu Sultan Agung atau Raja Mataram ketiga ya. Okay. Ini memang yang membuat tembung santri atau kata santri ini perpaduan diantaranya Islam dengan Jawa dijadikan satu, tumbuh menjadi tembung santri itu. Nah, karena tembung santri ini yang menciptakan Sultan Agung dengan dua pendapat tadi yang digabungkan menjadi satu, tujuannya kan menyatukan bangsa. Nah, menyatukan bangsa ini namanya menyatukan bangsa ini kan pasti ada pro dan kontra. Setelah diadakan pro dan kontra, akhirnya karena Sultan ini harus setuju, ini akhirnya pro kontranya selesai, akhirnya strat digabungkan menjadi satu, menjadi santri tadi. Jadi salah satu contoh tembung santri, karena ini santri sendiri ini akan merubah semua perubahan besar. Namanya hari 5, hari 7, bulan, tahun, windu dan sebagainya. Ini kan dirubah dalam arti orang Jawa juga bisa mengikuti, tahu, orang Islam juga tahu. Demikian maksudnya. Jadi perpaduan. Jadi ilmunya sendiri karena memadukan Jawa dengan Jawa yang mempunyai ide abangan priayi tadi, memang mempunyai ilmu yang sangat tinggi juga, karena dari Jawanya sejak zaman purba hingga sekarang yang masih dipedomi di ilmu Kaset dan Jati, ini ilmunya sangat tinggi. Ini namanya santri ini salah satu contoh kalau bahasa umumnya ingin mengikuti ilmunya Jawa, dalam arti ilmunya ini harus melewati tasawuf. Bahasanya sekarang kan tasawuf. Dalam arti orang Islam harus melaksanakan dalam arti peningkatan pelajaran, bukan berjalan di tempat, ya. Jadi terutama melewati syariat umum ini, ya. Terus melewati toreko, ya, mengenalkan diri kita sendiri dengan Allah, dirinya sendiri dengan organ-organ kita lewat wirid dzikir dengan Allah, ya, mengenalkan diri kita dan organ-organ kita dengan Allah lewat wirid dzikir. Ini toreko. Nah, terus di hakikat, nah ini pelajarannya. Di hakikat ini harus tahu dari makna daripada syariat ini ke jiwa raga kita seperti apa, gitu loh. Itu harus tahu semuanya, karena kan mengikuti santri tadi, ya. Jadi salah satu contoh santri itu ya harus tahu namanya satu sama, tri tiga. Yang dimaksudkan adalah minimal harus tahu isinya daripada Masjid Bintal Makmur, Masjid Bintal Mukarram, Masjid Bintal Muqaddas. Ini minimal harus tahu.
ya harus tahu. Jadi dari orang Jawa adalah Guru Loko, Hendro Loko, Jono Loko. Ada yang mengatakan Sang Trimurti, itu juga tidak salah. Sebetulnya Sang Trimurti bukan itu. Ini memang santri itu tiga loka, tiga dimensi, ya. Jadi kalau di sini apa, di sini apa, di sini apa, kan ada pelajaran di situ, ya kan? Nah, itu yang dinamakan santri. Itu minimal harus tahu itu. Itu pengenalannya seperti itu. Salah satu contoh di dalam hakikat itu kan makna daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan sebagainya, dan Allahu Akbar itu dan tulisan Arab pun dengan dengan sandangannya ini maknanya ada, ya, maknanya ada di dalam jiwa raga kita tuh, maknanya ada, ya. Terus salah satu contoh yang dilaksanakan santri itu kan kalau sembahyang, ya, dulunya kan sholat, ya. Nah, setelah ada tembung santri ini sembahyang, karena apa? Juga dari orang Jawa namanya sembahyang itu sembahyang. Kenapa? Sembah itu di sini yang, jadi orang Jawa mengatakan Tuhan sebelum ada sebutan Tuhan itu yang wiseso, ya, itu orang Jawa. Ini jadi namanya sembahyang itu bahasa Jawa, kan dinasionalkan jadi bahasa Indonesia. Itu yang dilakukan sembahyang itu adalah yang tindakannya kan empat, ya, sholat sembahyang itu kan ada 4 perilaku tindakan, yaitu sujud, rukuk, lungguh, ngadeg, ya kan? Apa ada santri sekarang yang bisa menjelaskan makna daripada sujud ini bagaimana, rukuk ini bagaimana, lungguh ini bagaimana, ya, ngadeg ini bagaimana? Yang tahu kan hanya amalannya, iya kan? Betul. Kan tidak ada yang menjelaskan maknanya bagaimana. Basa Jawane sing disumurupi apa, sujud, rukuk, lungguh, ngadeg sing disumurupi apa, kan tidak ada. Kalau hakikat tahu, berarti mempelajari itu. Iya, mempelajari itu. Salah satu contoh sujud yang sujud ki sing disumurupi moyo kayat, moyo ke banyu, kayat ke atine banyu atau banyu penguripan, itu bahasa santri itu. Karena bahasa santri itu Jawa ya ngerti, wong Islam ya ngerti. Mergo ya padha wong Jawane, ben ra pecah dadi loro, ben bersatu, ngono lho ya. Nggih. Wis hati karena ada sultan tadi, ya. Nggih. Nah, di sujud ki moyo kaya tadi maksudnya banyu kehidupan, air kehidupan. Ya, dipelajari banyak sekali, ya singkatnya seperti itu. Dan seperti rukuk itu contohnya, kalau rukuk itu yang disumurupi apa, bahasa Jawa sing disumurupi yang harus diketahui apa itu. Rukuk itu angin yang bagaimana? Angin yang lewat hidung. Bahasa Jawane angin utawa taline jisim kang lantip utawa ambekan kang metu saka grana. Bahasa Jawa. Pancen itu bahasa santri. Ya, yang disumurupi yang harus diketahui adalah angin yang lewat hidung. Ya dah. Apa? Kenapa kok lewat hidung? Karena otomatisnya manusia hidup kan di hidung. Ya kan? Kamu tidur tapi kan hidung masih bekerja. Ya kan? Ya, kalau masih ingat ini bisa diolah dan sebagainya, difungsikan, gitu. Ya, namun kalau Anda tidur kan lupa, ya ini kan masih bekerja, ya. Otomatisnya manusia kan di situ. Ya, gitu. Awalnya seperti itu. Terus sujud, rukuk, lungguh, seperti lungguh. Lungguh tuh kalau bahasa santrinya namanya lungguh kuwi sing disumurupi bumi makmum atau kubur kapisan, gitu, atau Ka'bah tolah. Itu juga disebut. Tadi sing disumur harus yang diketahui adalah Ka'bah tolah,
basa Jawane, basa santrine ya Jagat Nawarawedi. Ya, Jagat Nawarawedi itu namanya itu. Jadi kalau angin tadi rukuk ya, ini saya kan sujud rukuk dulu, ngadeg kalau bar itu kalau bahasa santrinya ya yang harus diketahui apa ngadeg kuwi sing disemurpi apa gitu ya. Itu bahasa santrinya geni daim. Itu bahasa santrinya geni daim. Apa to tegese geni daim ya ta. Nah, maksudnya geni daim itu adalah yang dinamakan pangeran ya. Yo menungso sejati, manusia sejati ya, termasuk itulah yang dinamakan guru yang sejati. Manungso sejati ya guru yang sejati. Itu salah satu contoh seperti itu, hakikat itu ya, itu memahami sampai ke dalam. Katakanlah kalau Anda syariat sampai torekah, ini kan Anda melihat kelapa. Okay. Kalau belum mencapai hakikat yang jarene jerone sepet kuwi ning klapane, jarene ning jero klapa kuwi ning jero ning bathoke, ning klapane, ning banyune ya to. Lah jarene tapi belum membuka sendiri. Kalau di hakikat ini kan membuka sendiri. Salah satu contoh santri sasama tri telu 3 harus tahu isinya. Masjid Bintal Makmur, Bintal Mukarram, Bintal Muqaddas. Itu banyak sekali itu. 3 buku ini jadi satu, hebat kamu. Ya. Itu sudah tahu kalau waktu di sini dawuhnya keramaian, kalau di sini dawuhnya Tata Praja, kalau di sini dawuhnya Pulang Asmara. Itu kan belum toh. Secara umum kan belum toh. Memang santri sejak dulu tahun 1555 pelajarannya sampai di situ. Karena apa? Akan mengikuti orang Jawa, mengimbangi ilmunya orang Jawa gitu loh. Harus melewati tasawuf seperti itu. Harus tahu semuanya, isi jiwa raga kita tuh harus tahu seperti itu. Nah, ya. Apalagi mungkin. Jadi kalau dalam santri ya, saya tidak menyebut Islam, tapi langsung santri. Iya, santri. Nah, dalam santri itu untuk setara dengan ilmunya Jawa berarti kan harus melewati ya, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, ya. Berarti kan yang tadi yang dijelaskan itu kan sudah mencapai hakikat. Ya. Kalau untuk di hakikat sendiri, apakah hanya itu saja Bopo atau mungkin ada ilmu yang lain begitu? Mungkin gambaran. Ya ini kan salah satu contoh saja. Ya, salah intinya kudu wis ora wedi mati jalaran ing kono wis manjing pramana tunggal. Bus 11 metu sono 11 karo sono kan 20. Jadi ujine sifat roh.